Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila kita bertemu di pertemuan terakhir sebelum UTS, yaitu pertemuan 7. Nah, pada pertemuan 7 ini kita akan membahas mengenai contoh soal dari surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak. Nah, minggu lalu beberapa kelompok udah ada yang tampil dan membahas mengenai pemeriksaan dan mengenai surat ketetapan pajak. Membahas mengenai surat ketetapan pajak. Nah, sebelum kita masuk ke contoh-contoh soal dari SKP sama STP tersebut. Nah, kita bahas dulu mengenai jawaban kuis yang telah kita kerjakan minggu lalu. Nah, saya lihat tuh kenapa kita bahas mengenai jawaban kuis ini, karena saya ingin meluruskan dari jawaban kalian. Kalian tuh banyak yang blunder mengenai jawaban-jawaban kuis tersebut. Nah, kan ada nih soal kuis yang nomor 3 sama nomor 4, yaitu mengenai kriteria WP non-efektif sama kriteria WP yang dihapus. Nah, itu kalian banyak banget yang terbalik antara kriteria dari WP non-efektif dan kriteria dari WP yang dihapus. Nanti tolong dibaca lagi materinya, mana yang kriteria dari WP non-efektif dan mana yang kriteria dari WP yang dihapus. Jangan sampai terbalik lagi. Nah, lalu yang kelima itu untuk PT Keluarga termasuk sebagai pengusaha kecil didirikan tanggal 17 Maret 2019. Terus rata-rata omsetnya per bulan itu adalah sebesar 5 juta. Pertanyaannya, apakah PT Keluarga yang tergolong pengusaha kecil tersebut wajib punya NPWP? Kalau Anda menjawab tidak, mengapa? Kalau Anda menjawab ya, kapan paling lambat? Nah, kita lihat dulu siapa aja sih yang wajib untuk punya NPWP. Kita lihat dulu materinya. Kita review dulu materinya, siapa aja yang wajib punya NPWP. Kita lihat di sini, yang wajib punya NPWP itu adalah WP orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan memperoleh penghasilan di atas PTKP. Lalu WP orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Lalu WP badan yang memiliki kewajiban sebagai pembayar pajak, pemotong atau pemungut pajak, termasuk BUT, kontraktor atau operator, lalu WP badan juga. Jadi intinya WP badan itu wajib punya NPWP. WP badan itu berupa CV, PT, lalu apalagi tuh yang merupakan WP badan. PT, CV, BUMN, BUMD, kayak gitu ya. Itu wajib punya NPWP. Nah, kapan paling lambat si WP badan ini wajib punya NPWP? Yaitu 1 bulan setelah saat pendiriannya. Berarti kalau misalnya dia bilang berdirinya tanggal 17 Maret 2019, kalau 1 bulannya berarti 12 April 2019 itu paling lambat dia udah harus punya NPWP. Kalau misalnya pertanyaannya adalah si Bapak Tony merupakan pengusaha kecil, dia mendirikan usahanya itu tanggal 17 Maret 2019. Nah, kapan apakah si Bapak Tony ini wajib punya NPWP? Jawabannya wajib. Nah, kapan paling lambatnya? Nah, kita lihat untuk WPOP, kan Bapak Tony tadi WPOP nih, kapan dia paling lambat punya NPWP? Itu 1 bulan setelah saat usahanya. Sama ya, paling lambat. Lalu kalau misalnya pertanyaannya berapa batas omset yang dikategorikan sebagai pengusaha kecil? Itu kurang dari 4,8 miliar. Kurang dari 4,8 miliar. Itu yang dikategorikan sebagai pengusaha kecil. Saya lihat banyak kalian jawabnya yang blunder, banyak yang jawabnya itu 54 juta. Kalau 54 juta itu merupakan PTKP, itu penghasilan tidak kena pajak, itu yang 54 juta. Tapi kalau misalnya pertanyaannya omset dari yang dikategorikan sebagai pengusaha kecil, yaitu adalah 4,8 miliar. Terus, oh ya, saya mau review sedikit yang jawaban yang A tadi. Banyak yang jawab, iya wajib karena penghasilannya sudah melebihi syarat untuk memenuhi kriterianya. Atau iya wajib karena penghasilannya sudah melebihi dari 54 juta dalam setahun. Kalau PT Keluarga, kalau misalnya
itu yang melebihi syarat untuk memenuhi kriterianya itu adalah WPOP. Nih, WPOP yang merupakan karyawan dan penghasilan di atas PTKP. Itu yang wajib punya NPWP. Nah, itu untuk jawaban kalian. Nah, kalau misalnya untuk pengusaha, mau berapapun omsetnya, dia wajib punya NPWP. Gitu ya. Lalu, bolehkah PT keluarga ini melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP? Kalau Anda menjawab tidak, mengapa? Kalau Anda menjawab ya, kapan paling lambat? Jawabannya adalah boleh atau wajib. Karena apa? PT keluarga ini merupakan badan. Nah, kita lihat dulu, kita review. Siapa aja sih yang wajib mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP? Ada orang pribadi yang penghasilannya lebih dari 4,8 miliar dan badan. Badan itu mau penghasilannya 4,8 miliar ke atas atau penghasilannya kurang dari 4,8 miliar, atas nama badan dia wajib untuk punya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Tapi kalau misalnya orang pribadi, dia dikategorikan sebagai pengusaha kecil, penghasilannya kurang dari 4,8 M dalam setahun, wajib nggak dia dikukuhkan sebagai PKP? Jawabannya nggak wajib. Boleh nggak dia minta dikukuhkan sebagai PKP? Boleh, tapi boleh kalau misalnya dia mendaftarkan diri atau dia minta dikukuhkan, tapi dia nggak wajib gitu ya. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah PT keluarga harus membuat pembukuan? Berikan alasan dari jawaban Anda. Nah, keluarga ini kita lihat dulu siapa aja sih yang wajib ini membuat pembukuan. Jawabannya adalah WPOP atau wajib pajak orang pribadi yang penghasilannya lebih dari 4,8 miliar dan WP badan. Jadi kalau WPOP dengan embel-embel penghasilannya lebih dari 4,8 M, nah itu wajib ini membuat pembukuan. Misalnya Bapak Tony penghasilannya 5 miliar, nah itu wajib punya dilakukan pembukuan. Kalau WP badan mau penghasilannya 4,8 M ke bawah atau 4,8 M 4,8 M ke atas, nah atas nama WP badan seperti CV, PT, nah itu wajib melakukan pembukuan. Nah, saya rasa sekian pembahasan kita mengenai soal kuis. Ini saya bahas karena kalian banyak jawabannya yang blunder, jadi saya pengen meluruskan jawaban yang sebenarnya.